Petugas penyelenggara ibadah haji memastikan kesiapan jelang kedatangan jemaah haji Indonesia ke Mekah, Arab Saudi. Petugas mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan karena cuaca panas di Mekah bisa mencapai 50 derajat Celcius, terutama ketika puncak haji. Rencananya kloter pertama jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah tanggal 20 Mei, sementara itu Ketibaan gelombang kedua dari tanah air akan tiba di Mekah tanggal 25 Mei. Untuk itu hari ini 79 petugas haji yang ditempatkan di Mekah berangkat dari tanah air untuk memastikan kesiapan akomodasi dan layanan lainnya di Tanah Suci. Jemaah haji diminta mematuhi peraturan di Mekah, yakni tidak boleh merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, berkerumun, membentangkan spanduk atau atribut, mengambil barang yang jatuh atau dinyatakan hilang. Para jamaah haji jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Misalkan jamaah haji jangan membawa bendera atau spanduk yang itu merupakan spanduk sebuah organisasi atau lembaga atau kelompoknya, karena itu termasuk yang dilarang. Bawa kartu hotel dan juga identitas gelang jamaah. Kalau suatu ketika jamaah haji itu lupa hotelnya, maka jamaah haji bisa bertanya kepada petugas yang ditemui. Seorang warga Malang, Jawa Timur, Sayudi Prastopo, berhasil tiba di Tanah Suci dengan bersepeda selama total 7 bulan. Ia menempuh perjalanan 27.000 km lebih dari Banyuwangi, Jawa Timur, menyeberang ke Malaysia lalu ke Thailand, menyeberang ke Myanmar, lanjut ke Cina, Pakistan, Qatar, hingga akhirnya tiba di Madinah, Arab Saudi. Sayudi memang tidak memaksakan diri berhaji mengingat tak diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi karena memakai visa turis. Meski demikian, ia diberi kesempatan berkunjung ke Ka'bah, Baitullah, dan Masjid Nabawi di Madinah. Saya sebenarnya sih kalau memang ada Allah kasih kesempatan haji, saya akan jalanin. Tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh, ya sebagai bangsa yang taat sama aturan, ya kita ikutin aturannya. Jangan kita paksa. Kita nggak punya hak untuk itu. Total perjalanan sih, perkiraan sih, kalau salah sih 27.500 apa. Cuman memang saya nggak pakai kilometer, saya karena nggak perlu. Yang saya perlu, gimana saya bisa ngejar durasi stay-nya itu bisa lolos. Ya, untuk mengetahui informasi terkini soal ketibaan jemaah Indonesia di Tanah Suci dan kondisi mereka, kita terhubung dengan jurnalis Kompas.com, ada Khairina Nasution di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Irin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nitya dan saudara. Irin, ini sudah hari ke-6 ya, sejak kloter pertama jemaah haji Indonesia ini tiba di Madinah. Kapan rencananya mereka akan menuju ke Mekah? Oh ya, baik Nitya, bisa saya laporkan. Sampai sore ini, jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah berjumlah sekitar 52.000 orang yang tergabung dalam 134 kloter. Rencananya dalam 2-3 hari ke depan, jemaah haji Indonesia yang datang pertama ke Madinah ini akan didorong untuk geser ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Tetapi untuk persisnya jamnya, kemungkinan besar tanggal 20 Mei 2024 mereka akan bergeser ke Mekah. Tapi untuk kepastian jamnya dan berapa banyak kloter yang pertama yang akan bergeser ke Mekah masih harus kami konfirmasi lagi. Perjalanan dari Madinah ke Mekah sendiri menempuh bus dengan sekitar 5 jam perjalanan. Jadi di tengah cuaca yang cukup terik ya saat ini, perjalanan itu mungkin sangat-sangat menguras energi untuk jemaah haji. Nanti di Mekah mereka akan menjalankan umrah wajib, tapi sebelumnya jemaah haji diwajibkan untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali yang berjarak sekitar 11 km dari Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Demikian itu ya. Anda tadi menyebutkan mengenai cuaca, rata-rata memang 45, tapi bahkan tadi Kementerian Agama menyebut bisa sampai 50 derajat nantinya ketika puncak haji. Apa saja menjadi imbauan? Ya, karena cuaca yang sangat cukup terik ya di Madinah sendiri berkisar antara 40 derajat Celcius, maka Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan menghimbau para jemaah untuk menjaga kondisi fisik. Di antaranya adalah
tidak memaksakan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah ke masjid jika kondisinya tidak memungkinkan. Karena Nitya di tengah cuaca yang seperti ini memang beberapa jamaah mengalami gangguan kesehatan. Misalnya seperti gangguan pernapasan, atau bahkan ada yang sampai penurunan kesadaran akibat cuaca yang terlalu panas. Oleh karena itu dianjurkan bagi jemaah untuk sering-sering minum air putih. Lalu jika pergi ke masjid jangan lupa untuk membawa payung atau topi atau mengenakan semacam penutup kepala begitu surya. Ya, tabir surya, kacamata, pokoknya seluruh tubuh tuh kalau bisa dilindungi karena memang panasnya sangat-sangat terik gitu. Ya, terlihat ya bahkan di sana sudah petang tapi masih panas sekali. Ya, betul. Nah, selain menjaga kesehatan, Irin, selain menjaga kesehatan yang juga menjadi perhatian adalah diingatkan kembali oleh pemerintah Arab Saudi bahwa agar jemaah tidak memaksakan diri berhaji menggunakan visa ziarah. Ini bisa Anda jelaskan? Ya, betul, karena pemerintah Arab Saudi sendiri sekarang memperketat ya, Nitya, memperketat untuk ibadah haji ini. Jadi jemaah tidak hanya harus menggunakan visa haji, tapi mereka juga nanti akan dilengkapi dengan smart card. Jadi smart card itu isinya sudah ada data-data tentang jemaah haji itu sendiri. Jadi misalnya nanti kalau di puncak haji kita akan masuk ke Padang Arafah, smart card itu akan diperiksa. Kalau kita tidak punya smart card itu, maka kita tidak bisa masuk ke sana gitu loh. Dan pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan sanksi yang tidak main-main ya untuk pelanggar ini. Bagi yang ketahuan berhaji tanpa menggunakan visa haji, maka ancamannya adalah dideportasi dan tidak boleh kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Selain itu juga ada ancaman denda 10.000 rial. Nah, masalahnya selama musim haji ini mungkin jemaah itu sebelum menjalankan sanksi itu mereka harus menjalani penahanan dulu begitu loh. Baik. Terima kasih Hairina Nasution, jurnalis Kompas.com sudah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih, Irin.